Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang konsep algoritma dan tipe data. Nah, tipe data ini nanti yang akan dipergunakan pada bahasa pemrograman Python. Kita lihat terlebih dahulu konsep algoritma yang biasanya nanti kita gunakan ya, sebelum Anda memasukkannya ke dalam bahasa pemrograman. Ada yang namanya algoritma peubah, di mana algoritma yang di dalamnya terdapat variabel peubah dan nilainya itu bukan konstanta atau nilainya tidak tetap, dia nilainya ya tidak tetap, di mana variabel tersebut bisa mengubah nilai dari variabel lain, bahkan bisa mengubah dirinya sendiri. Jadi bisa dikatakan algoritma ini atau langkah-langkah ini digunakan untuk mengubah suatu nilai variabel, dan variabelnya itu nilainya adalah bukan konstanta. Penulisannya adalah seperti ini contohnya. P sama dengan Q, di mana variabel Q itu mengubah nilai dari variabel P. Jadi bisa dikatakan nilai Q itu nanti bukan diberikan, tapi dia hampir sama seperti nilai P. Ya, jadi dia ibaratnya seperti mengkopikan ya nilai yang ada di Q ke P. Sedangkan nilai Q-nya itu tetap. Contoh, saya berikan contoh algoritma sederhana seperti ini. Langkah pertama, J sama dengan 7. Ya, nilai J kita berikan nilai 7. Lalu langkah kedua, Z sama dengan J ditambah 3, di mana nilai Z-nya itu akan berubah ya sebesar nilai J ditambah 3. Pada hal ini, pada persoalan ini ya, nilai J tidak akan berubah. Ya, jadi dia hanya ditambahkan 3 dan hasil penjumlahan J ditambah 3 itu nanti disimpan di variabel Z. Jadi yang berubah hanya variabel Z, tidak variabel J. Langkah ketiga, J sama dengan J plus 1. Di sini nilai J itu akan ditambahkan dengan angka 1 dan hasilnya itu akan disimpan ke variabel J. Bisa dikatakan algoritma ini adalah mengubah dirinya sendiri. Karena J yang awal gitu ya, itu ditambah 1 lalu disimpan ke nilai J berikutnya atau nilai J yang terkini. Ya. Jadi nilai J-nya berubah. Ya. Hasil akhirnya adalah J-nya jadi 8, ya, karena dia tadi sudah berubah, mengubah dirinya sendiri dengan menambahkan angka 1, ya. Lalu Z-nya itu jadi 10. Kenapa jadi 10? Karena dia menambahkan nilai J yang sebelumnya itu ditambah 3. Jadi bukan nilai J yang terbaru ya. J yang sebelumnya atau yang pertama kali diberi nilai gitu ya, yang itu angka 7, itu ditambahkan dengan 3 lalu disimpan ke Z. Perhatikan urutan langkah perubahannya. Jadi jangan buru-buru gitu ya. Langsung nih ada kesimpulan, langsung J-nya tambah 1 gitu. Jadi acak-acakan, langsung J-nya ditambah 3 lagi. Enggak, tapi lakukan satu persatu langkahnya. Selain tadi algoritma peubah, juga ada algoritma pertukaran. Apa itu algoritma pertukaran? Algoritma pertukaran adalah algoritma yang di dalamnya terdapat variabel-variabel yang mempertukarkan isinya sehingga nilai variabel akan berubah atau bertukar. Ya, jadi di sini dia hanya bertukar nilai ya, tapi tidak mengubah dengan menambahkan, mengurangkan, tidak ya, tapi dia hanya bertukar nilai saja. Contoh,
saya punya variabel S yang diberi nilai awal 1. Lalu ada variabel Y yang kita beri nilai awal adalah 3. Bila diminta untuk mempertukarkan nilai, berarti nanti hasil akhirnya adalah S-nya harus 3, Y-nya 1. Jadi dia ada penambahan atau pengurangan nilai dari variabel S maupun variabel Y. Ya. Bagaimana caranya? Pertama, caranya adalah kita butuh yang namanya variabel bantu. Ya. Di sini variabel bantu gunanya untuk menampung nilai yang nanti mau akan dipertukarkan. Ya. Contoh saya kasih di sini ada variabel P. Ya, jadi variabel P itu diibaratkan sebagai variabel pembantu. Kita bikin algoritmanya. Angka pertama adalah P sama dengan S, di mana nanti nilai S itu nanti dikopikan ya ke P. Jadi nilai S nanti nilai P itu sama dengan nilai S. S itu nilainya awalnya 1. Nah, jadi nanti hasil akhir untuk langkah pertama itu adalah P sama dengan 1 dan S sama dengan 1. Langkah kedua. Nah, di sini intinya. Jadi kita mau mempertukarkan nilai ya. Langkah kedua, S sama dengan Y, supaya nanti S itu menyimpan nilai dari si Y. Jadi nilai Y itu nanti disimpan ke S. Y-nya masih tetap ya untuk langkah kedua. Ya. Jadi nanti S-nya berubah nih ya, yaitu S-nya jadi 3, Y-nya tetap 3. Ya, jadi seperti mengkopikan, seperti langkah pertama di atas tadi. Ya. Nah, langkah ketiga, barulah Y sama dengan P. Nah, P kan tadi menyimpan nilai dari si S ya. Nilai sebelum dia berubah ya, yaitu angka 1. Jadi nanti Y sama dengan P. Jadi P yang nilainya 1 itu akan mengkopikan ke variabel Y. Nah, hasil akhirnya Y-nya jadi berubah. Y-nya jadi 1, P-nya jadi 1. Maka di sini nanti ya, hasil akhirnya adalah S-nya jadi 3, Y-nya jadi 1, P-nya jadi 1. Lihat, perhatikan urutan langkah pertukarannya. Ya. Hati-hati ya kalau seandainya Anda sudah buru-buru gitu ya, mempertukarkan atau ibaratnya langkahnya nggak benar ya, namanya juga algoritma ya. Algoritma itu harus kalau kita sandingkan dengan logika, dia harus berpikir secara valid dan sesuai dengan urutannya gitu ya. Kalau urutannya udah salah, biasanya nanti outputnya atau masalah yang kita punya itu tidak akan terpecahkan. Oleh karena itu memang intinya di sini langkah-langkahnya harus benar ya. Tujuan sudah tercapai walau ada variabel P sebagai variabel pembantu. Karena tujuannya memang tadi hanya mempertukarkan nilai S dan nilai Y saja. Baik, sekarang kita bicara pada tipe data Python. Jadi tadi kita sudah belajar tentang algoritmanya ya. Ada algoritma peubah dan ada algoritma pertukaran. Nah, sekarang kita bicara data yang nanti mau dipertukarkan di dalam variabel tersebut ya. Maka kita harus perlu tahu, karena kita lagi belajar bahasa pemrograman Python, maka kita perlu tahu tipe-tipe data apa saja yang nanti ada di dalam variabel yang kita gunakan di program. Banyak sekali tipe data yang nanti dipergunakan di Python. Ada Boolean. Boolean itu isinya hanya bernilai 1 yang artinya true dan 0 untuk false. Ya. Jadi dia nanti hanya bernilai 1 dan 0 saja. Lalu ada tipe data string. Tipe data string itu dia akan menyimpan karakter atau kalimat, bisa berupa huruf, ya, angka, dan selalu diapit dengan tanda kutip 1 atau tanda kutip 2. Ya. Lalu ada lagi tipe integer atau bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat itu contohnya 1, 2, 3 tanpa tanda koma. Ya, jadi dia bilangan-bilangan yang tidak berkoma ya.
Lalu ada float. Nah, ini bisa dikatakan nilai yang punya tanda koma, ya. Untuk kompleks, yaitu menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Contohnya adalah 34C, misalkan kayak gitu ya. Atau dia 5J, ya. Jadi dia ada angka realnya dan ada karakternya. Karakternya di sini bukan berarti karakternya itu dia ada artinya, tapi nanti pun karakternya menyimpan sebuah nilai gitu ya. Jadi awalnya dia paduan antara si angka real dan sebuah karakter, di mana karakter ini nanti juga akan menyimpan nilai. Lalu ada tipe list, ya, untaian data yang isinya berbagai macam tipe data, di mana isinya dapat berubah. Nanti saya berikan contoh, ya. Jadi dia nanti berupa datanya kompleks gitu ya, di mana di dalamnya itu terdiri dari beberapa macam data dengan tipe yang berbeda, ya. Lalu ada tuple, hampir sama seperti list, ya, tapi di sini sifatnya nggak bisa diubah-ubah, ya. Nanti saya berikan contoh untuk lebih jelasnya. Ada heksadesimal, ya, menyatakan bilangan dalam format heksa. Di sini format heksadesimal mungkin nanti Anda pelajari, ya. Jadi bilangan itu ada 4, ya, desimal, heksa, biner, dan oktal, ya. Jadi kalau heksadesimal itu dia angka 0 sampai dengan F, ya. Jadi nanti dipelajari lebih lanjut, ya, di mata kuliah struktur data, ya. Lalu ada lagi tipe data dictionary, data yang berupa untaian, isinya berbagai macam tipe data, di mana data-data ini berupa pasangan penunjuk dan nilai. Nanti diberikan contoh untuk lebih jelasnya. Baik, yang nanti akan saya jelaskan berikutnya adalah tipe data list. Nah, ini contoh tipe data list, ya. Ada variabel kata, itu isinya adalah belajar, Python, di kampus UBSI. Lalu ada angka, variabel angka, isinya adalah 10, 50, 100, dan 1000. Kalau kita lihat di sini, angka itu semuanya di dalamnya itu tipe datanya semua tipe data ya integer ya. Sedangkan untuk kata itu tipe datanya semuanya itu adalah tipe data bentuknya string. Tapi tidak menutup kemungkinannya bahwa satu variabel itu macam-macam tipe datanya. Contohnya adalah variabel campur yang ada di bawahnya ya. Di situ isinya ada yang tipe data string yaitu belajar, tipe data untuk integer yaitu 100, 7, 99, 100 dan 7,99. Jadi ada tipe data integer dan ada tipe data float. Lalu ada tipe boolean juga yaitu true. Ya, jadi memang dimungkinkan suatu variabel ya pada tipe data list itu isinya berbagai macam tipe data. Kita lihat di sini, kalau tipe data list itu nanti di dalam proses bisa dirubah-rubah ya. Mungkin nanti dalam proses perhitungan dirubah lalu dimasukkan lagi ke variabel kata ya. Jadi dia nimpa dari data yang lama. Jadi bisa dilakukan untuk tipe data list ya. Nah, kita masuk ke tipe data, keterangannya nilai dari variabel kata, angka, dan campur, itu nilainya bisa diubah. Tadi saya sudah berikan contoh ya. Kalau di dalam proses nanti di dalam programnya itu terjadi yang namanya penjumlahan, pengurangan untuk yang angka, terus nanti disimpan lagi ke variabel tersebut ya seperti tadi ya, variabel peubah gitu ya, di mana dia bisa mengubah dirinya sendiri, itu dimungkinkan atau diperbolehkan untuk tipe data list ya. Proses algoritma walaupun sudah dideklarasikan sejak awal isi variabel berada di dalam kurung siku ya. Nah, ada salah satu sifat dari si tipe data list di mana data-data itu dimasukkan ke dalam ya kurung, dia bentuknya tanda kurung siku tadi ya. Baik.
Kita masuk ke tipe data tuple. Ya. Tipe data tuple hampir mirip dengan tipe data list, tapi di sini ya ada kemungkinan bahwa tipe data tersebut itu tidak bisa diubah karena dia dideklarasikan sebelumnya. Maka ketika nanti di dalam proses terjadi perubahan, itu tidak boleh menimpa nilai dari yang sebelumnya, ya. Jadi nilai dari perubahan di dalam programnya itu harus disimpan di variabel lain, ya. Tidak boleh menyimpan ke suatu variabel yang sudah dideklarasikan bahwa dia tipe datanya adalah tuple, ya. Contoh di sini sama seperti tipe data list tadi ya. Contohnya kata, ya itu isinya semua adalah string. Lalu angka, itu isinya semua adalah integer. Campur, dia juga isinya adalah campur-campur. Ada yang string, ada yang integer, ada yang float, sama ada yang bentuknya boolean. Ya. Tapi nanti di dalam prosesnya, bila terjadi perubahan, tidak boleh menimpa data yang sebelumnya. Ya. Dan ada satu khusus ya, bahwa tipe data ini itu data-datanya dimasukkan ke dalam tanda kurung. Nih ya, ini tanda kurung. Ini juga tanda kurung. Ya, kalau tadi di dalam tipe data list dia bentuknya adalah kurung siku ya, sedangkan ini kurungnya kurung bulat. Baik, ada lagi tipe data dictionary. Seperti kamus, maka dia pasti lengkap ya. Di mana dia berupa pasangan ya, pasangan penunjuk dan nilainya ya. Kalau kita lihat di sini ada variabel data, isinya adalah penunjuknya ada satu gitu ya. Boleh ya ini ya. Boleh berupa angka, boleh berupa string ya. Lalu untuk yang penunjuk satu itu nanti nilainya belajar ya. Untuk yang penunjuk 2 atau key 2 itu dia nilainya adalah C++ maupun Python gitu ya, ada 2 ya. Untuk yang penunjuk di kampus itu nilainya adalah UBSI, dan untuk yang penunjuk menyerah itu nilainya false, penunjuk tahun itu nilainya 2021. Ya. Jadi pasangan ini ya, data ini terdiri dari pasangan key dan nilai dari pasangannya. Ya. Ini di sini key 1 memiliki nilai belajar, ya. Key 2 yaitu C2 itu memiliki nilai C++ dan Python. Key di kampus memiliki nilai UBSI, key menyerah memiliki nilai false, key tahun memiliki nilai 2021 ya. Baik, tadi kita sudah belajar tentang konsep dari algoritma. Lalu tipe yang nanti ada di dalam si variabel-variabel tersebut. Nah, sekarang kita belajar tentang statementnya ya, atau expressionnya ya. Bagaimana nanti kita menulis suatu expression, entah itu expressionnya adalah expression logika, expression aritmatika gitu ya. Nah, nanti kita pelajari di sini lebih lanjut. Kita bahas dulu tentang statement, operan, dan operator. Perbedaannya ya, supaya Anda tahu yang mana statement, operan, dan operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan proses operasi pada satu atau beberapa operan. Ya. Sedangkan operan adalah bagian paling sederhana dari expression atau statement. Ya. Operan dapat berupa nilai konstanta, ya, seperti 339, 15, 132, atau dia berupa variabel. Jadi operan itu bisa berupa angka atau dia berupa variabel seperti X, Y, lalu jumlah, ya, itu juga variabel, nama variabel, selisih, itu juga nama variabel, ya. Sedangkan expression atau statement adalah unsur dasar pembentuk suatu program. Oke, saya kasih contoh bentuknya ya, antara statement, operan, dan operator. Nah, ini dia. Ini adalah operan ya. Operan itu 5, 8 ya.
Sedangkan statement itu adalah ini, F sama dengan 5 tambah 8. Operatornya adalah sama dengan dan plus. Ya, jadi bisa membedakan ya, yang mana operan sama yang mana operator. Sedangkan operasinya gitu ya, F sama dengan 5 tambah 8, itu adalah statementnya atau expressionnya. Ya. Baik, sekarang kita bahas tentang statement dan operator aritmatika. Operator aritmatika itu punya beberapa macam dan ada tingkatannya. Jadi dia ada tingkatannya ya. Kenapa sih perlu tingkatan? Ya, karena tingkatan ini berpengaruh pada operasi statement aritmatika ya. Jadi semakin dia tingkatnya lebih tinggi atau tingkat 1 gitu ya, ibaratnya gitu ya. Tingkat 1 itu dia semakin harus dikerjakan terlebih dahulu gitu. Jadi dia didahulukan ya. Kalau tingkat 4 berarti nanti dia dikerjakan belakangan. Jadi kalau di dalam statement aritmatika ternyata ada yang operatornya adalah tingkat 1, ada yang tingkat 3, maka yang nanti dijalankan yaitu operan yang memiliki operator tingkat 1 gitu ya. Setelah itu baru dijalankan operan yang memiliki operator tingkat 3 ya. Jadi tingkatan dalam operator aritmatika itu sangat penting dan Anda harus perlu ketahui gitu ya. Ada lagi namanya tanda kurung ya. Tanda kurung itu nanti di sini ada contohnya supaya Anda bisa membedakan apakah si tanda kurung ini mempengaruhi tingkat dari operator aritmatika. Contoh, saya punya statement aritmatika 9 tambah 6 dibagi 3. Oke ya, 9 tambah 6 dibagi 3. Kita lihat di sini, ada operator plus, ya, penjumlahan, ada operator pembagian. Apa yang dilakukan terlebih dahulu? Yang mana? Oke. Baik ya. Bentar. Baik, betul ya. Jadi kita lakukan dulu ini 6 dibagi 3 dulu ya. Berapa? Oke, 2 ya. 2. Lalu hasil dari pembagiannya baru kita jumlahkan dengan 9. Jadi hasilnya 11. Jelas ya? Oke. Contoh lagi. 20 dibagi 2 ditambah 8 kurang 4. Yang mana yang dikerjain dulu? Bukan ya. Jangan dibagi dulu gitu ya. Mentang-mentang dia tingkat 1 gitu ya. Nah, ya. Jadi ada kekhususan di sini ya. Betul ya sebenarnya ya. Kalau dia tingkat 1 harus dilakukan dulu. Tapi masalahnya di sini ada pengecualian karena adanya tanda kurung. Ini ya. Tanda kurung ini itu akan mempengaruhi ya tingkat dari si operasinya. Jadi operasinya itu yang dilakukan terlebih dahulu adalah operan yang berada di dalam tanda kurung. Oke ya. Kita lakukan dulu 8 kurang 4 walaupun dia tingkatnya itu paling rendah ya, itu tingkat 4 ya. Kita lakukan dulu 8 dikurang 4. Ini hasilnya berapa? Iya 4. Oke. Lalu yang selanjutnya kita lakukan? Ya betul, 20 dikurang 20 dibagi 2. Karena dia antara pembagian dan penjumlahan tingkatnya lebih tinggi adalah si pembagian ya. Oke ya, kita lakukan di sini dulu. Jadi hasilnya biarkan saja dulu di sini yang 4. Yang ini 20 dibagi 2 itu 10. Oke, baru deh ya kita jumlahkan antara hasil pembagian 20 dibagi 2 dengan 8 dikurang 4. Oke ya.
Jadi hasilnya berapa? 14. Nah, gitu. Jelas ya di sini ya. Jadi diperhatikan statementnya, kalau seandainya dia ada tanda kurung, ya semua tingkatan itu sudah tidak usah diperhatikan gitu. Jadi lakukan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Baru Anda lakukan yang tidak memakai tanda kurung. Baru kita mulai lagi melihat tingkatannya dari si operator tersebut ya. Jadi tanda kurung akan diproses terlebih dahulu walaupun operator yang ada padanya itu lebih rendah tingkatannya. Oke ya, sekarang kita masuk ke statement dan operator relasional. Tadi adalah statement dan operator dari aritmatik ya. Operator relasional atau perbandingan itu terdiri dari tanda lebih besar, lebih kecil, lalu ada sama dengan, lalu tidak sama dengan, lalu lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Jadi itu operator-operatornya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke statement dan operator logika. Jadi nanti untuk statement dan operator relasional nanti kita kombinasikan dengan dua operator yang lainnya ya. Jadi sekalian saya berikan contoh. Untuk operator logika, sebenarnya banyak ya, nggak cuma 3 ini saja ya, nggak cuma and, or, SOR gitu ya. Tapi dia ada not gitu ya. Nah, di sini kita belajar aja dulu tiga yaitu and, or, dan SOR. Statement logika ini akan menghasilkan nilai boolean, yaitu true atau false. True itu dengan angka 1 dan false itu dengan angka 0. Untuk operator AND, nilai true akan dihasilkan jika seluruh operan itu nilainya adalah true. Ya. Paham ya? Nilai true dihasilkan jika seluruh operan itu nilainya adalah true. Sedangkan untuk false ya, itu dihasilkan jika salah satu operan itu bernilai false. Ya, jadi operan itu dalam satu statement itu nggak cuma 2 gitu ya, bisa sampai 3, 4 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nilai dari seoperannya ya, kalau dia ada operator logika. Ya, jadi kalau nilai operannya semuanya true, maka gitu ya, maka nilai dari operator n-nya itu pasti nilainya nanti jadi true. Sedangkan bila salah satu operan itu nilainya false, ya, berarti nanti hasil dari operator n-nya itu pasti nilainya false. Jadi bisa dikatakan nggak akan bisa suatu nilai true itu diperoleh kalau salah satu operannya nilainya adalah false gitu. Ya. Jadi sekarang tergantung dari Anda nanti ketika Anda memahami. Jadi nggak usah dihafalin ya, dipahami saja bahwa nilai true itu diperoleh kalau operan itu nilainya seperti apa, false itu diperoleh kalau nilai operannya seperti apa. Jadi kalau ditanya bolak-balik mau berapa operator gitu ya, Anda pasti bisa menjawab kalau Anda sudah paham. Lalu operator OR. Perhatikan di sini, nilai true dihasilkan jika salah satu operan itu nilainya adalah true. Saya ulangi, nilai true dihasilkan jika salah satu operan itu nilainya adalah true. Enak ya? Jadi salah satu operan aja itu nilainya true, maka operator OR ini akan menghasilkan nilai true. Oke ya. Lalu, nilai false itu dihasilkan jika seluruh operannya nilainya false. Ya. Jadi, saya ulangi, nilai false dihasilkan jika seluruh operannya bernilai false. Ya. Jadi mau berapapun operan Anda, mau sampai 10,
gitu ya. Kalau dia semua nilainya false ya false. Tapi kalau salah satu dari 10 operan itu nilainya ada yang bernilai true, maka jawabannya true ya. Jadi enaknya gitu ya kalau or gitu ya. Jadi nggak usah ngelihat yang lain-lain, satu aja udah yang true, udah pasti nanya true gitu ya. Ingat, ini digunakan kalau dia semua operatornya sama gitu ya. Antara operan dengan operan ini dioperasikan dengan operator yang sama, yaitu operator OR. Begitu juga yang tadi ya, yang AND gitu ya. Baik, sekarang kita masuk yang operator SOR atau exclusive OR. Ya, nilai true dihasilkan jika salah satu operannya bernilai beda. Ya, coba dipahami. Oke, nilai true dihasilkan jika salah satu operannya bernilai beda. Gak mirip loh sama OR loh sebenarnya ya. Ntar, nanti saya kasih tahu bedanya di mana nih ya. Nah, yang bedanya tuh di nilai false-nya. False-nya dihasilkan jika seluruh operannya bernilai sama. Bukan bernilai false ya. Oke ya. Jadi nilai false dihasilkan jika seluruh operannya bernilai sama. Jadi kalau seandainya operannya nilainya true semua, gitu ya, maka nilainya jadi false, gitu. Ya, jadi bukan seperti tadi OR gitu ya. Kalau OR kan dia seluruh operan misalkan false, ya udah false. Kalau seluruh operan nilainya true, ya true gitu ya. Tapi kalau di exclusive OR, jika seluruh operannya itu nilainya sama, mau true semuanya, mau false semuanya, tapi nilainya jadi false gitu. Ya. Kalau nilai true-nya, jika salah satu operannya itu nilainya berbeda gitu. Ya pasti ada nilai true-nya gitu ya, karena kita cuma bicara tentang true sama false. Jadi pasti bicaranya cuma angka 1 sama angka 0 saja gitu ya. Baik, kita masuk ke contoh supaya Anda lebih jelas. Saya punya contoh. Pertama, 1 kan berarti true ya. Oke ya. True or false, or false, or false. Nilainya apa? Ini or semua loh ya. Iya betul. Ya, hasilnya adalah true. Ya, nggak usah diragukan karena tadi nilai true diperoleh kalau salah satu operannya itu bernilai true. Itu untuk operator OR. Jelas ya? Contoh kedua, operator AND semuanya. True and true and true and false. Nilainya apa? Iya, nilainya false ya. Ya. Jadi bisa dikatakan ini troublemaker-nya itu ada di false-nya ini ya. Yang lainnya udah nilai true, dia sendiri nilainya false. Maka nilainya jadi false. Nah, ya, karena nilai true itu diperoleh kalau semua operatornya itu nilainya adalah semua operannya itu bernilai adalah true. Ya. Saya kasih lagi untuk yang contoh ketiga, kita pakai SOR semuanya. Ya. True, exclusive, true, ya, exclusive or true, exclusive or true, exclusive or false. Jawabannya apa? Bukan seperti or yang dia jawabannya adalah. Nah, ini hampir mirip seperti or, tapi bukan sama persis ya. Walaupun ini sebenarnya jawabannya adalah sama seperti kayak or gitu tadi ya. Salah satu aja dia nilainya adalah true, dia pasti si operannya salah satu nilai true, berarti si jawabannya pasti true ya. Cuman kalau di sini kita lihat true itu dihasilkan kalau salah satu operannya nilainya beda gitu. Yang beda yang mana? Ini yang beda nih. Nah, itu dia gitu ya. Jadi karena dia beda sendiri, maka jawabannya adalah true.
Ya, bukan karena salah satunya ya, tapi bukan karena salah satu seperti si operator OR gitu ya. Ini karena nilainya salah satunya beda gitu. Coba kalau nanti saya kasihnya semua false, terus jawabannya satu true gitu ya. Nah, itu tetap dia jawabannya true karena dia salah satunya beda ya. Ada perbedaan di sini. Oke ya. Hasilnya adalah true. Sekarang kita campur ya antara OR, AND, dan exclusive OR. Oh, jangan ngebul dulu. Oke, sekarang kita satu persatu. Kalau kayak begini, Anda nggak bisa lihat langsung, dikasih langsung keputusan gitu ya. Kalau tadi dia operatornya sama, ya, ini seperti si OR semua gitu ya, atau AND semua, atau eksklusif OR semua. Tapi kalau di sini ada operator AND, ada operator OR, ada eksklusif OR. Jadi Anda nggak bisa langsung putuskan, harus jalankan satu persatu. Ya. Jadi kalau seperti ini jalankan dulu satu persatu, mulainya dari kiri. Ya. Kita lihat di sini dulu. Ada true and true. Ya. Yang ini disimpan dulu, nggak usah dipikirin dulu gitu ya. Nanti Anda nyampur-nyampur malah pusing ya. Nah, kita lihat dulu, true and true jawabannya apa? Iya, betul. Ini jawabannya adalah true karena nilai true dihasilkan kalau seluruhnya nilai operannya nilainya adalah true kalau dia operatornya AND ya. Lalu Anda reaksikan yang ini sekarang satu-satu. Nah, itu dia. True or false. Apa hasilnya? Iya, betul. Ya, karena kalau dia salah satu dia nilainya true, kalau di OR itu berarti dia akan menghasilkan true. Nah, jelas ya? Oke, sekarang yang terakhir nih. True, exclusive, or false. Apa hasilnya? Ya, betul. Pintar ya, udah pintar. Hasilnya adalah true. Karena mereka beda dua-duanya operannya. Ya, ada perbedaan. Yang satu true, yang satu false. Maka hasilnya adalah true gitu. Begitu cara jawabnya ya. Satu persatu direaksikan, mulai dari yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan diumpetin dulu. Kalau perlu, kalau dia bikin pusing, Anda tutup dulu pakai kertas ya. Tuh, tutup dulu pakai kertas, lalu reaksikan. Dan hasil reaksinya itu baru dioperasikan ke operator yang selanjutnya. Gitu. Oke ya, hasilnya ini adalah true. Coba sekarang masuk lagi ke contoh yang terakhir, ya, yang kelima. Sama nih ya. Saya punya ada OR, SOR, dan AND. Sekarang kita reaksikan ya, satu persatu. Oke, yang lainnya tutupin dulu, mulai dari sebelah kiri. False or false? Hasilnya apa? Ya, false, paling gampang ya. Oke, lalu reaksikan dengan operator selanjutnya. False, eksklusif, or true. Hasilnya? Iya, masih ingat ya? Hasilnya adalah true karena dia berbeda. Nah, baru yang terakhir. True and false. Hasilnya? Iya, hasilnya adalah false. Gitu. Ya. Jadi jelas ya di sini ya. Hasilnya adalah false. Nah, seperti itu. Karena true and false ya, itu pasti hasilnya false. Karena kalau N itu ya tadi ya, bahwa nilai true dihasilkan kalau dia semua adalah true. Jelas di sini? Nah, oke, nanti kita latihan ya.
latihan di kuis ataupun nanti latihan Anda langsung masuk ke dasar pemrograman ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ada gabungan statement aritmatika. Nah, kita gabung tadi kita masuknya ke statement logika pakai operator logika. Sekarang kita campur semuanya ya. Jadi statement ini lebih condong ke nanti program Anda. Ya. Ada di dalam satu statement itu ada proses aritmatik, ada operator aritmatik, ada operator logika gitu, ada operator relasional. Tadi ya, operator relasional saya berikan contoh karena memang dia biasanya untuk membandingkan operator lalu nanti dikombinasikan dengan operator logika gitu ya. Oke ya. Baik ya, sekarang kita masuk di sini algoritma. Algoritmanya langkah pertama ada suatu variabel diberikan nilai min 4 ya, variabelnya namanya A. Lalu langkah kedua ya, variabel B kita berikan nilai 9. Sedangkan variabel C ada statement aritmatika ya, yaitu variabel C itu penjumlahan dari variabel A ya dengan variabel B. Jadi di sini Anda sudah bisa kira-kira ya, min 4 ditambah 9 hasilnya 5. 5 itu disimpan di variabel C. Oke ya. Nah, sekarang saya masuk ke pembandingan ini. Nah, ini tadi saya bilang pembandingannya di sini ya. Ada operator relasional, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan gitu, sama dengan. Nah, tadi sudah ada ya. Kita sudah gunakan sama dengan. Nah, sekarang kita membandingkan. Biasanya di sini ada pengujian kondisi ya. Kita pakai kalimat if atau ini namanya algoritma. Jadi bisa Anda tulis pakai pseudocode ya. Pseudocode itu kan berarti Anda pakai bahasa sehari-hari, boleh pakai bahasa Inggris atau dia boleh pakai bahasa Indonesia atau campur-campur. Karena memang tidak direaksikan oleh komputer, hanya sebagai ibaratnya coret-coret gitu ya. Coret-coret dari urutan algoritma Anda gitu ya. Supaya nanti setelah Anda sudah yakin bahwa algoritmanya benar, baru Anda cemplungin ke dalam suatu program dengan bahasa pemrograman yang Anda pilih. Oke ya. Nah, sekarang saya masuk nih ke langkah 4. Ini algoritma. Jadi saya mau pakai pakai kata if atau pakai kata jika boleh, terserah. Karena memang ini tidak akan diterjemahkan oleh compiler ya ataupun interpreter untuk dimasukkan ke dalam bahasa mesin ya. Ini hanya berupa coret-coret saja. Ya, if atau jika gitu ya. Jika C lebih besar dari A, kita cetak string yang isinya adalah Indonesia. Else-nya itu adalah kalau gitu ya, jika selain itu gitu ya. Selain itu cetak Belanda. Jadi gini, kalau ada pernyataan statement seperti ini ya, nilai true, kalau dia nilainya true, kondisi C, ini ke dalam hal ini kondisi C ya. Kondisi C dibandingkan dengan kondisi A. Jika kondisi ini nilainya true, maka Anda akan jalankan statement yang berada di bawahnya. Ya. Jadi ini untuk bernilai true. Dan ini untuk yang nanti bernilai false. Else itu artinya selain itu. Nah, selain itu kan nilainya false gitu ya. Jadi dia cuma nilainya true dan false aja. Jadi kalau dia kondisi ini setelah dibandingkan ya, kalau dia nilainya true ya, maka dia nanti jalankan perintah ini. Tapi kalau dia nilainya bukan true atau false, maka jalankan perintah ini. Seperti itu. Ya. Oke, tadi hasil dari C berapa? Iya, 5 ya. 5 apakah lebih besar dari A? A-nya berapa? Min 4. Betul nggak 5 lebih besar dari min 4? Betul ya. Jadi kalau betul, jalankan. Iya, cetak Indonesia. Hasilnya Indonesia. Jelas di sini?
Jelas ya? Diingat ya, pernyataan if ini itu akan atau dia membandingkan gitu ya, membandingkan suatu operan ya dengan operator relasional, di mana ketika kondisi ini ditanyakan dan hasilnya adalah true, jalankan perintah yang tepat di bawahnya ini ya. Tapi kalau dia jawabannya salah atau false, maka jalankan perintah yang di bawah else, kalimat else. Karena else itu adalah pengertiannya adalah selain itu gitu ya. Selain itu gitu ya, selain yang ini maka ini gitu. Ya. Oke, supaya lebih agak lancar lagi, masuk lagi ke soal berikutnya. Oke ya. Sekarang kita lihat, saya punya, oke, masih variabel A, saya beri nilai 10. Langkah kedua, variabel B-nya saya beri nilai 7. Sedangkan untuk statementnya, statement aritmatikanya, ya, saya mempergunakan variabel C dengan mengoperasikan variabel A dan B-nya. Di sini dilihat, jangan langsung pusing dong ya. Seperti tadi ya. Ini baru beberapa operator yang dioperasikan ya. Kalau Anda di dalam program kan banyak banget itu operatornya ya. Jadi untuk masuk ke suatu program yang kompleks, yang susah gitu ya, Anda harus rajin-rajin ngerjain program sederhana seperti ini gitu ya. Supaya nanti Anda terbiasa ya. Bisa kan karena terbiasa ya. Jadi terbiasalah hadapi ini ya. Mau dihindari seperti apa loh. Anda kan masuk nanti di dalam pemrograman, mau nggak mau Anda harus bisa baca coding gitu ya. Apalagi kalau nanti ada salah gitu ya, salah logika. Kalau salahnya dia berupa salah sintaks, mungkin dikasih tahu ya, baris ini tulisannya salah gitu. Tapi kalau salah logika, seperti mencari jarum di dalam jerami gitu ya. Lah, salahnya di mana sih kok 1 tambah 1 3 gitu ya. Itu kan bukan salah variabelnya gitu ya, tapi cara prosesnya gitu ya. Ada langkah di dalam si algoritmanya yang Anda salah rumus atau salah penempatan gitu ya. Nah, mau nggak mau Anda harus bisa baca coding ya. Apakah suatu program kompleks itu cuman A, B, C aja? Enggak kan ya, variabelnya malah udah berupa kalimat. Hasil, hitung, gaji, total, kayak gitu-gitu ya. Mau nggak mau pasti dia satu statement ini panjang banget ya. Jadi biasakanlah ya untuk menghadapi yang rumit-rumit ini supaya nanti Anda terbiasa sama yang namanya yang kompleks, yang susah gitu ya. Jadi nggak perlu mundur gitu ya, belum perang udah mundur duluan gitu ya. Jadi hadapi aja, ya oke ya. Oke, sekarang kita masuk lagi nih ke statement aritmatika ini. Kita lihat nih, yang mana yang dikerjakan? Iya, yang di dalam kurung ya. Ini dalam kurung dulu nih kerjain. Oke, dalam kurung. Ibaratnya ini nanti langkah pertama ya. Ini langkah pertama, lalu antara kali sama bagi kan mereka punya tingkatan yang sama ya. Tapi kalau dia berada di tingkat yang sama, itu lakukan dulu yang ada di depan gitu. Artinya yang duluan ditulis gitu ya. Antara kali sama bagi berarti kan yang kali dulu harus dilakukan ya, walaupun dia punya tingkatan yang sama. Ya, oke, kita kerjakan ya. Kayak A dikurang B, 10 kurang 7 berapa? Oke, 3. Jelas ya? Nah, setelah itu baru Anda lakukan ini. Nah, B dikali A dulu. Ya, B dikali A. B dikali A berapa? Iya, betul ya. 10 kali 7, 70. Oke, 70 ya. Baru antara bagi sama pengurangan. Duluan yang mana? Ya ya, pembagian. Anda lakukan ini. Berapa? 70 dibagi 2, 35. Oke, baru 35-nya.
itu dikurangin 3. Ya, jadi 35 dikurang 3 berapa? Iya, 32. Oke ya. Jadi hasilnya adalah 32. 32, simpen dulu nih ya. Baru nanti ada pertanyaan lagi nih. If C lebih besar dari 10 and C lebih kecil dari 30. Nah, kalau kayak begini sama seperti tadi, tanda kurung itu pokoknya istimewa banget ya. Kerjakan dulu yang semua di tanda kurung, gitu ya. Jadi jangan waduh panjang. Enggak, kalau dia punya tanda kurung lakukan aja dulu ya. Oke ya, kita lihat ya di sini ya. C tadi berapa nilainya? 32 ya. 32 lebih besar dari 10 enggak? Iya ya, benar ya. Jadi ini nilainya apa jadi? Iya, nilainya adalah true ya. Oke. 32 lebih besar kok dari 10, betul. Nah, sekarang ini masuk sini. Apakah 32 lebih besar dari 30? Ini nilainya apa? 32 lebih kecil nggak dari 30? Iya, benar. Nggak mungkin lah ya. Berarti nilainya false, gitu ya. Nah, baru deh Anda reaksikan ini. Ini ya, baru Anda reaksikan N-nya. True and false. Hasilnya apa? Ya, betul. Hasilnya adalah false. False itu jalanin yang mana tadi? Iya, jalanin yang ini. Nih, jalan ini. Ini nilai false. False. Ya. Oke. Jadi karena dia true and false dari hasil kondisi tadi, ya, maka dia jalankan yang di bawahnya else karena dia false, ya. Jadi kecetak tidak oke. Begitu. Jelas di sini? Jelas ya. Nanti kita banyak latihan, ya. Jadi jangan nanti fobia sama yang namanya tugas. Saya kok saya nggak pernah ngasih tugas yang susah-susah banget kok ya. Cukup yang kayak begini-begini aja sederhana. Yang penting logiknya Anda jalan, algoritmanya Anda jalan teratur gitu ya. Artinya Anda lah jalankannya satu persatu ya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Penggabungan nilai string. Jadi ini adalah operasi lain ya. Selain tadi operasi yang ada di dalam statement aritmatika, logika, relasional, lalu digabungkan semua ya dalam suatu expression yang nanti bisa Anda gunakan di dalam program ya. Sekarang kita masuk operasi selanjutnya yaitu menggabungkan nilai string. Di sini ada contoh penggabungan dua string. Ada variabel kata 1, kata 2. Ya, masing-masing isinya ada belajar bahasa pemrograman Python. Kata 2 itu isinya sangat menyenangkan. Kalau di print kata 1, maka nanti yang keluar atau outputnya adalah belajar bahasa pemrograman Python. Sedangkan print kata 2 itu pasti mengeluarkan kalimat sangat menyenangkan. Ya. Nah, kata pertama dan kedua itu nanti mau digabungkan. Wah, jadi ribet gitu ya. Ini ngomongnya jadi ribet. Kata pertama dan kedua itu nanti mau digabungkan. Nah, digabungkannya itu cukup dipakaikan operator. Operatornya operator aritmatik yaitu penjumlahan gitu ya. Masukkan hasil penjumlahannya ke variabel gabung ya. Maka ketika print hasil penggabungan kata 1 dan kata 2, lalu kita print variabel gabung di sini, maka nanti hasilnya adalah belajar bahasa pemrograman Python sangat menyenangkan. Digabungin semuanya gitu ya. Sederhana ya, kalau namanya operasi yang ada di Python gitu ya. Walaupun dia bentuknya adalah di dalamnya string, tapi ketika diberikan penjumlahan ya seperti ini, maka dia dengan sederhananya menggabungkan nilai yang ada di dalam si variabel tersebut, walaupun dia bukan berisi angka ya. Jadi sangat menyenangkan sebenarnya bahasa pemrograman Python ini. Oke ya. Kita masuk ke operasi selanjutnya. Fungsi len. Len itu
ya. Itu adalah kepanjangan dari length. Length itu kan artinya panjang, ya. Jadi ini sama aja nih dengan length gitu ya. Length. Artinya dia panjang. Jadi dia ngitungin panjang kalimat, ya. Yaitu menghitung panjang karakter. Ya, misalkan ada variabel kata, isinya belajar bahasa pemrograman Python. Ya, di sini ada variabel jumlah karakter, itu nanti menampung panjang dari si variabel kata. Oke, kita print habis itu jumlah karakter. Kita lihat dulu bagaimana cara ngitungnya sih. Ya, belajar ini terdiri dari berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Enggak, dia ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lalu bahasa. Bahasa ada 6. Ya, 6 karakter. Berarti udah 13 ya. Pemrograman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11 ditambah 13 tadi. Berapa tuh? 11 tambah 13, 24. Oke, 24 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 24 tambah 6, 30. 30, ingat. Ya, spasinya ini itu tetap dihitung. Ya, ini ada spasi. Ya, 1, 2, 3. Berarti 30 ditambah 3, 33. Ya, apa yang saya lakukan ini untuk mengecek bahwa benar nggak sih logiknya program kita itu mengeluarkan suatu hasil yang benar, gitu ya. Seperti kemarin saya sudah membahas tentang fase yang namanya fase debugging, ya. Fase debugging adalah mengecek apakah program kita, algoritma kita, itu secara logika sudah melakukan proses yang benar, mengeluarkan output yang benar, ya. Jadi kalau udah seperti ini bisa dikatakan loloslah ya yang namanya fase debugging. Oke ya. Jadi nanti dia keluar tuh angka 33 ini. Ini dia. Ya, itu fungsi dari length, ya. Yang menghitung panjang karakter atau panjang variabel. Panjang string. Sekarang fungsi indeks. Ada variabel yang namanya kata, ya. Isinya adalah Aisyah Zahra, ya. Variabel indeks itu untuk memberikan posisi dari variabel yang dari karakter yang mau kita cari. Ingat ya, dia fungsi indeks itu memberikan posisi dari karakter yang kita cari pada sebuah string. Ya, apa? Iya, mencari posisi dari karakter pada sebuah string. Jadi nanti hasilnya angka, ya. Angka itu menyatakan bahwa dia ada di posisi mana, gitu ya. Oke ya. Tadi ada variabel kata isinya ini. Lalu print kata dot index z. Ya. Jadi ada kata ini nih, ada perintah ini, ada perintah index. Oke. Ini variabel yang mau dicari, bukan variabel yang ada isinya, yang nanti karakter di dalam variabel ini yang dicari, gitu ya. Ini variabel kata yang kita mau cari itu adalah karakter Z. Jadi karakter Z ini dicari di dalam isi dari si variabel kata. Oke ya. Kita lihat ada di mana nih ya. Z kan ini ya di sini. Berarti dia ada di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, spasinya juga spasinya nggak dihitung nih ya ternyata ya. Oke ya, kita lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi spasi itu tidak dihitung di sini ya.
Oke. Oke, dia ada di posisi 6 untuk karakter Z. Nah, ada lagi. Ini ada mencari karakter R. Kita lihat ya tadi. Ini ada di posisi 6, 7, 8, 9. Jadi nanti dia ada di posisi 9. Jadi mengeluarkan angka 9. Oke ya. Kesimpulannya tadi length, spasi itu dihitung ya. Sedangkan indeks, spasi itu tidak dihitung. Jadi langsung dihitung hurufnya. Dianggap semua hurufnya itu atau kalimat itu tidak ada spasinya. Jadi semua nyambung gitu ya. Nah, itu baru dilihat posisi si karakternya di string tersebut itu ada di mana. Oke ya. Jelas deh sampai di sini? Ya. Jika nanti ada pertanyaan seperti biasa, Anda bisa ajukan di WhatsApp group atau nanti kita diskusikan ketika perkuliahan berjalan ya. Jadi sampai di sini saya harapkan Anda sudah paham ya tentang konsep algoritma dan variabel-variabel yang nanti Anda pergunakan isinya tipe data apa aja, serta yang paling penting adalah operator, statement yang nanti Anda gunakan di dalam bahasa pemrograman Python. Ya, terima kasih. Semoga Anda semua, kalian semua sehat terus ya, supaya kita terus bisa belajar. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.